Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Menanggapi keunggulannya versi hitung cepat, calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Juanda bercerita soal tanggung jawabnya untuk meneruskan perjuangan almarhum suaminya, Benny Laos. Sherly tidak mau kepergian Benny Laos menjadi sia-sia tanpa meneruskan cita-citanya. Suami saya 5 tahun selama menjadi Bupati Morotai, saya melihat bagaimana beliau membangun Kabupaten Pulau Morotai, walaupun dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, tapi bisa menyediakan semua fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan untuk 9 kabupaten kota lainnya. Dan saya menemani beliau waktu turun ke desa-desa, saya melihat masyarakat sangat membutuhkan pemerintah untuk hadir membangun fasilitas dasar untuk mereka dan menyiapkan banyak hal untuk mereka yang belum ada. Untuk itu saya tidak mau kepergian suami saya sia-sia, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan apa cita-cita besar yang almarhum miliki untuk masyarakat Maluku Utara. Masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan. Ya, Yasir. Ya, tadi apa tanggapannya? Tadi sama-sama kita dengarkan juga tadi pernyataan dari Sherly terkait dengan unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat. Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Kebetulan indikator punya 3 kali survei di Maluku Utara, termasuk survei kurang lebih 10 hari sebelum pemilu kada. Saat itu Sherly sudah memperoleh 47,5%. Trennya naik terus. Dan ini menarik dalam pengertian Sherly itu namanya belum muncul di bulan September. Karena yang maju adalah suaminya. Jadi suaminya ditetapkan oleh KPU tanggal 23 September plus nomor urut, dan elektabilitasnya pada saat itu turun dibanding survei sebelumnya. Jadi tren yang naik adalah Sultan Tidoi, Hussein Haldingsyah. Tetapi ada kejadian luar biasa yang tragis yang menyebabkan Benny Laos meninggal. Kemudian partai pendukung Benny Laos, ada Nasdem, PAN, dan Demokrat, bersepakat untuk mengusung istrinya. Istrinya saat itu, yaitu Sherly Juanda, juga menjadi korban meskipun selamat ya, tidak sampai meninggal. Nah, itu fotonya di Kompas di layar ya. Jadi ketika didaftarkan ke KPU, KPUD, itu dalam posisi masih digotong gitu ya, pakai kursi roda. Jadi memang ada suasana tragis yang memicu simpati masyarakat Maluku Utara, dan itu meningkatkan popularitas Sherly secara luar biasa. Jadi baru muncul di bulan Oktober langsung meroket elektabilitasnya, pertama 40%, 40,7%, kemudian naik 47,5% dalam waktu 1 bulan. Dan itu kejadian yang menurut saya luar biasa dalam pengertian sulit untuk menaikkan popularitas di provinsi yang bentuknya kepulauan seperti Maluku Utara. Kan ada ribuan pulau di sana. Dan banyak wilayah yang blank spot. Dan di situ ada media konvensional maupun media sosial yang membantu menaikkan popularitas Sherly. Tetapi bukan semata-mata cerita sedih di balik kehilangan suami, tetapi juga Sherly punya kualitas personal. Tadi saya sebut beliau alumni universitas di Belanda. Kemudian ini yang debatnya ingin saya topik. Elaborasi lagi dengan Anda, Mas Burhan, karena untuk diklirkan bahwa tidak hanya menjual cerita sedih begitu ketika Sherly maju karena sang suami yang meninggal, tapi dari sosok Sherly sendiri yang Anda lihat rekam jejaknya seperti apa? Jadi Sherly ini dia punya ini dari media yang saya baca ya. Saya klik Google siapa Sherly, karena saya terus terang sebagai peneliti juga kaget. Kok tiba-tiba meroket gitu. Pasti bukan semata-mata alasan masyarakat bersimpati atas kejadian yang menimpa suaminya, pasti ada alasan personal yang lain kan. Nah, pertama ternyata dia punya ijazah dari Eropa 2. Dia sendiri kelahiran Ambon, bukan Maluku Utara ya, tapi Ambon. Kemudian dia aktif di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian juga aktif di PKK Dharma Wanita, menemani suaminya yang menjadi Bupati Morotai. Dan penguasaan terhadap data luar biasa. Beberapa kali debat, dia hafal luar kepala berkaitan dengan isu-isu teknokratik. Ya. Dan itu yang menyebabkan dalam survei-survei pasca debat, dia unggul telak. Karena tidak sekedar
menjual kesedihan, tapi juga punya modal sebagai calon kepala daerah. Dan buat saya, ini bukan soal Shirley-nya, ini kemenangan buat kebinekaan, kemenangan buat Indonesia. Dan ini eksperimen pertama calon yang kita tahu punya triple minority menang di provinsi mayoritas Muslim. Kita pernah punya pengalaman tetapi gagal dalam kasus Jakarta 5 tahun yang lalu. Ahok approval ratingnya tinggi tetapi tidak terpilih karena beliau menyandang double minority. Shirley itu triple minority, Yasir. Dia Kristen, maju di wilayah yang 75% Muslim. Nah ini nih triple Kemudian minority tapi bisa menang di bisa unggul ya, maksud saya ini secara hitung cepat unggul ini. Faktor apa yang akhirnya membuat Shirley begitu melesat berdasarkan hasil hitung cepat ini? Ada juga semacam kejenuhan sekaligus kepenatan ya di kalangan warga Maluku Utara. Mereka beberapa kali memilih karena variabel politik identitas, kesamaan etnik, kesamaan agama. Tetapi kita tahu Gubernur Maluku Utara sekarang kan tersandung kasus korupsi. Kemudian adiknya maju sebagai calon kepala daerah, calon gubernur. Kemudian ada bupati lain juga yang persepsi atau approval ratingnya drop sekali di bawah 50%. Jadi memang masyarakat Maluku Utara mungkin mulai melirik alternatif lain, bukan semata-mata memilih berdasarkan kesamaan identitas, tetapi juga mungkin berdasarkan variabel yang bersifat rekam jejak, teknokratik. Ya. Lepas apakah Shirley itu berasal dari kalangan triple minority, tapi mereka coba cari alternatif lain. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari suaminya. Suaminya memang bupati yang sukses. Dan jangan lupa, Morotai itu mayoritas Muslim juga. Ya, jadi dan Beni Laos menjadi kepala daerah di Kabupaten Morotai yang mayoritas Muslim. Persis seperti Ahok ketika menjadi bupati di Belitung yang mayoritas Muslim. Tetapi gubernur dari kelompok minoritas. Oke, artinya ini modal yang dimiliki oleh Mas Burhan, artinya ini modal yang dimiliki oleh Shirley di injury time ini akhirnya dimanfaatkan oleh partai politik begitu, sehingga dorongan dari partai politik ini juga bisa membuat Shirley akhirnya unggul berdasarkan hasil hitung cepat ini. Sebenarnya peran partai politik dalam pilkada serentak tidak besar. Oke, Anda melihat ini tidak terlalu besar ya, lebih mendominasi sosok Shirley-nya begitu? Ya, misalnya Golkar dan Gerindra itu tidak mendukung Shirley. Dua partai terbesar di Indonesia ini itu mendukung Alion Mus. Kemudian PD Perjuangan mendukung Sultan Hatimsyah. Ya, kemudian PKS yang kita tahu memenangkan pilkada gubernur Maluku Utara sebelumnya bersama Hanura mendukung Kasubag. Jadi partai-partai yang mendukung Shirley ini bukan partai besar. Jadi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PAN itu bukan partai yang dominan. Jadi sebenarnya peran partai tidak cukup kuat seperti halnya di tempat lain. Pilkada itu lebih mengandalkan pada sosok. Dan sosok Shirley kebetulan hadir pada saat yang tepat ya, di provinsi yang mayoritas Muslim, bisa menerima triple minority. Itu suatu hal yang kita harus apresiasi kepada warga Maluku Utara. Amerika saja sampai sekarang belum pernah punya presiden perempuan. Ini bukan hanya sekedar perempuan, non-Muslim, dan Tionghoa. Jadi menurut saya lepas dari apapun, ini adalah satu terobosan, dan kita berharap misalnya nanti ada gubernur Muslim di wilayah atau di provinsi mayoritas non-Muslim. Jadi orang memilih bukan karena faktor primordial, tapi betul-betul karena faktor merit, betul-betul karena faktor teknokratik dan rekam jejak. Nah itulah Indonesia ya, yang saya harapkan menular virus ini ke banyak tempat, bukan didasarkan pada pilihan primordial, tapi alasan berdasarkan teknokratik dan alasan meritokratik. Betul-betul karena sosok ya akhirnya mereka memilih Shirley memilih seorang calon di pilkada ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Salam sehat Mas Burhan. Makasih Yasir, makasih Kompas TV. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.